wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wawai Karya, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salawat beriring salam adalah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, saya di sini selaku pembawa acara. Di sini kita akan melaksanakan acara diseminasi budaya positif modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7. Selaku pembacara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diseminasi, yang keempat penutup. Untuk kelancaran acara ini, marilah kita buka dengan bacaan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya, yakni sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Adi Sucipto, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Yang Kuasa yang pada kesempatan hari ini kita menyempatkan waktu untuk mengakomodasi kegiatan dari guru penggerak di sekolah kita yang di dalamnya akan membahas modul 1. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya rekan-rekan sekalian. Ini sesuatu hal yang asing bagi kita ini karena program baru. Meskipun pada hari ini kita sudah sampai ke angkatan ke-7 secara nasional, namun untuk di Lampung Timur kita baru 5 dan 6. Dan Pak Sekretaris Dinas itu angkatan ke-3 cuma berapa orang. Terus yang angkatan ke-5 kalau nggak salah atau ke-6, Pak Gawang dan lain-lainnya itu kalau nggak salah hanya 7 orang yang mencapai dengan lulus. Nah, alhamdulillah kita di sekolah pinggiran yang seperti ini kita perlu apresiasi, dan selanjutnya rekan-rekan semua juga nanti ikut mengiringi apa menjadi program ini meskipun begitu sulit dengan segala tendensi negatifnya yang ribet, yang ini, yang itu. Intinya kurikulum Merdeka dengan dimotori oleh guru penggerak ini merupakan awal dari perubahan, dan perubahan ini dalam kalau kita bicara menteri berubah dan ini dan itu kita terserah nanti. Intinya pada hari ini menterinya Pak Nadiem dengan memprogramkan kurikulum Merdeka yang dimotori oleh guru penggerak, dan alhamdulillah sekolahan kita perlu bangga karena SMP Negeri 2 Wawai Karya dengan segala keterbatasannya hari ini sudah ada yang maju ke tahap ini. Mudah-mudahan lancar sehingga sampai dengan akhir modul terakhir dan dinyatakan lulus. Sambutannya Bapak Kepala Sekolah untuk meningkat acara selanjutnya, yakni diseminasi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak John. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wawai Karya, Bapak Ibu Guru, beserta staf, saya secara pribadi mengucapkan yang pertama terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah sudi kiranya meluangkan waktu dalam kegiatan saya selaku calon guru penggerak dalam program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7, di mana saya ditugaskan oleh BGP Balai
guru penggerak Provinsi Lampung untuk melaksanakan diseminasi atau pemahaman budaya positif di sekolah. Jadi itu yang pertama. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kegiatan kita ini diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan. Murid bukanlah secari kertas putih dan guru bukanlah pena. Namun Ki Hajar Dewantara pernah menulis dalam bukunya, murid diibaratkan seperti benih padi dan guru diibaratkan seperti petani. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah bahwa seorang murid tidak sama seperti kertas. Ketika kita ingin menulis sesuatu seperti kehendak kita, kemauan kita, murid akan menjadi merasa terpaksa sehingga dia tidak bisa mencapai kemerdekaan dan kebahagiaannya. Murid itu adalah benih padi, sehingga kita sebagai petani harus menghantarkan sampai kepada kita dapat memanen padi itu sendiri. Sekolah pembelajaran adalah sebagai sawahnya, sehingga tugas kita sesungguhnya seorang pelayan atau kita melayani, sedangkan murid itu sendiri ada diibaratkan sebagai seorang raja. Maka ketika kita berfilsafah seperti KHD, sudah barang tentu kita akan melakukan segala sesuatu agar benih yang kita tanam itu dapat berhasil tumbuh sehingga menjadi butiran-butiran beras. Tadi, disiplin positif adalah sebuah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman meski penerapannya menggunakan teknik menghukum atau hukuman. Terutama di kelas 9, ini saya sudah menggunakan kesepakatan kelas. Kalau dulu saya pakainya kontrak belajar, tapi semenjak saya mengikuti kegiatan guru penggerak, saya menggunakan sistem keyakinan kelas, dan ini hanya berlaku di saat pembelajaran saya karena saya pikir untuk mengawali di pembelajaran saya dulu. Tujuan dari disiplin positif adalah bagaimana anak-anak untuk dapat mengontrol dirinya, kemudian kembali percaya diri setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Positif adalah pembiasaan yang bernilai positif dengan basis kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter kepada murid. Hal-hal yang memang dilakukan oleh seorang murid dan sesuatu yang dilakukan adalah sesuatu yang memang itu diyakini bahwa itu adalah hal baik. Membangun kesadaran. Tujuan dari disiplin positif itu sebenarnya ke karakter anak sehingga dia bisa sadar. Jadi cara berpikir murid nanti tidak, saya pakai helm karena saya takut sama polisi, bukan. Tapi saya pakai helm karena saya harus melindungi kepala saya dari benturan ketika saya kecelakaan. Baik Bapak Ibu, saya minta kerjasama. Nanti bisa bergantian menjawab. Boleh Bapak Ibu semua menjawab, tapi jawabannya dirahasiakan dulu ya. Pertama, setuju atau tidak setuju. Hanya ada 2 jawaban. Yang pertama adalah, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sebuah sekolah dapat meningkatkan disiplin. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin ada yang ibu dulu, kalau ada yang mau menjawab nomor 1, monggo. Setuju atau tidak setuju dari pernyataan? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju ya Pak? Saya tidak setuju Pak. Karena alasannya, anak yang sudah dihukum saja kadang belum tentu disiplin. Gimana Pak Andi? Baik, saya akan coba jawaban nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya bilang setuju, kenapa? Hukuman ini kan banyak kategorinya. Hukuman ini kalau menurut saya yang nomor 1 ini yang bisa mendisiplinkan, contoh kayak saya pribadi ya, saya guru olahraga nih. Ketika ada anak yang kurang disiplin, maka akan saya termasuk dalam bentuk olahraga, akan saya berikan hukuman. Sebenarnya itu supaya mereka ingat kalau mereka melakukan kesalahan yang sama,
mereka akan dapat hukuman. Tapi hukuman itu juga bentuknya bukan menyiksa, tapi hukuman yang positif, dan itu juga dalam olahraga untuk kesehatan dia. Lari ya? Lari sih enggak. Kalau lari saya nggak pernah pakai lari. Mungkin push up, sit up seperti itu. Itu untuk kebugaran tubuh juga. Jadi artinya hukuman yang positif yang saya berikan itu dapat mendisiplinkan anak. Mungkin itu Pak John. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Oke, ada 2 jawaban. Pasti ada pro dan kontra, Bapak Ibu. Saya nggak mau bahas satu-satu. Barangkali yang nomor 2, Ibu atau Bapak, apakah pemberian hukuman dengan, kalau ini jelas tadi ya, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ini setuju atau tidak? Tapi yang kedua ini ada pertanyaan yang sebetulnya tengah-tengah. Pemberian hukuman dengan hal positif. Dia memberi hukuman, mungkin disampaikan Pak Andi tadi, memberi hukuman, tapi hukuman itu adalah bentuk positif. Kira-kira kalau anak membersihkan sampah itu positif nggak Pak? Positif lah ya. Nah, apakah itu juga meningkatkan disiplin anak? Nah, ini pertanyaannya. Setuju atau tidak? Mungkin dari Bapak dulu gantian. Setuju. Oke. Pak Singgih ya, Pak Singgih setuju. Nggak usah dikasih alasan lah Pak ya? Nggak usah. Kalau Ibu ada yang berbeda dengan Pak Singgih, mungkin Bu Yuli mungkin setuju atau tidak Bu? Nomor 2. Setuju. Ada yang lain? Ada yang tidak setuju jawabannya? Setuju semua Pak ya? Baik, saya kunci. Yang pertama ada setuju dan tidak setuju, yang kedua ada setuju semua. Baik, sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Pak? Setuju ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk membersihkan waktu. Jadi begini Bapak Ibu. Sebetulnya menurut filsafat Ki Hajar Dewantara, ini seharusnya jawabannya tidak setuju semua. Karena hukuman itu dia tidak terencana, dia sewaktu-waktu dan akan memberikan efek trauma. Kalau kita kategori hukuman, meski hukuman itu adalah hukuman yang positif yang disebutkan Pak Andi tadi, sesungguhnya seperti itu. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Jadi gini, kalau misalkan anak terlambat, tidak masuk di kelas, kita suruh buang sampah, kira-kira dia belajarnya ketinggalan nggak, Bapak Ibu sekalian? Ketinggalan ya. Nah, dari ketinggalan itu akhirnya tujuan akhir kita tidak tercapai. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, saya juga awalnya menjawab setuju Bapak Ibu, tapi ternyata begini, penghargaan adalah hasil, sedangkan proses itu adalah pembelajarannya. Ketika seorang anak yang ranking kita berikan penghargaan, kita bayangkan satu kantor ini yang sama-sama menjadi peserta, katakan tiba-tiba Pak Jais, mohon maaf nih Pak Jais jadi sampel ya, Pak Jais nilainya paling rendah, misal Pak Andi misalnya paling tinggi, Pak Andi nomor 1 juara 1 dari 10 peserta gitu, Pak Andi misalkan Pak Bambang dan Pak Aris gitu, yang lainnya ketinggalan deh, apalagi yang ibu kan ketinggalan di belakang gitu, termasuk juga saya. Bayangkan perasaan Pak Jais gitu. Pak Jais tuh, yuk, aku nggak juara ternyata. Aku ternyata tuh menjadi begitu. Dan itu di depan publik gitu, di depan teman-temannya. Maka sesungguhnya penghargaan yang dimaksud itu bisa jadi membuat seseorang itu menjadi betul-betul trauma karena sesuatu yang dianggapnya itu diskriminasi. Makanya kadang-kadang kita memang tujuan kita bagus, tapi karena memang filsafahnya yang kita belum ketahui sehingga bisa jadi salah melangkah. Jadi sebetulnya penghargaan yang dimaksud itu adalah penghargaan yang sifatnya apresiasi. Kita memberikannya itu secara keseluruhan. Tapi kata penghargaannya tidak hilang Bapak Ibu ya. Penghargaan itu tetap diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan lebih. Ya, dalam konteks yang berbeda. Demikian yang terkait dengan pertanyaan pemantik. Oke. Lanjut Pak Aris. Nah, ini ada konsep pertama, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, dan teori positif, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini konsep utama di modul yang saya pelajari pada 1.4. Lanjut. Ini konsep modul 2.1. Lanjut Mas. Baik. Bapak Ibu, saya minta sedikit Bapak Ibu memegang kertas atau sesuatu atau apapun yang ada, boleh mengikuti yang depan. Silakan Bapak Ibu.
pegang kebesaran Bapak. Mungkin kertas kecil. Boleh dipegang, digenggam sekuat tenaga. Teman Bapak Ibu juga merayu teman yang lain untuk bagaimana caranya membuka. Anggap itu sesuatu yang paling berharga, emas, bintang, mutiara, dan apapun. Memang itu berharga yang harus Bapak kuasai, yang harus Bapak simpan erat-erat dalam. Kemudian teman Bapak Ibu itu berusaha untuk merayu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa membuka itu. Oke, baik Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mencoba untuk membuka punya teman Bapak Ibu. Coba. Gak boleh ya, itu privasi. Baik. Lalu apa yang terjadi apa? Kalau saya memaksa Pak Jais, itu dengan konsekuensi di bawah. Ayo Pak buka, udah loh Pak. Itu berarti saya memaksa. Ayo Pak, tolonglah Pak. Ayolah, tidak itu memaksa namanya. Pak, ayolah. Misalnya saya nyokap ngasih uang gitu. Itu juga tetap memaksa, apapun bentuk. Karena teorinya dia punya tujuan, punya siapa sih yang bisa mengontrol kita? Ya jawabannya sesungguhnya hanya diri kita sendiri. Orang lain itu nggak bisa mau mengontrol kita, tidak bisa. Gitu. Lanjut Mas, cukup Bapak Ibu. Nah itulah yang disebut dengan perubahan paradigma atau cara berpikir. Ada di situ teori kontrol, teori pilihan atau ilusi. Seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid. Seolah-olah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seolah-olah bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah ini sering terjadi kita kepada siswa, termasuk juga saya Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang barusan kita lakukan tadi sesungguhnya. Nah, maksudnya apa kaitannya dengan murid kita? Nanti kita masuk ke bagian yang berikutnya Bapak Ibu. Intinya yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri dengan kekuatan dan potensi yang kita miliki sejak dari kodrat alam, yaitu sejak dari dalam kandungan. Stimulus responnya dengan teori kontrolnya pasti berbeda. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Di situ pemaksaan namanya. Yang teorinya adalah kita berusaha memahami bahwa pandangan yang lain, pandangan orang lain tentang dunia. Ini dua hal yang berbeda. Ini contoh yang paling sederhana. Nah, ini tadi saya bicara disiplin positif. Kita masuk ke sini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya, diri Anda. Maka makna disiplinnya adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau yang kita yakini. Jadi kalau menurut kita yang kita sampaikan kepada murid benar, itu belum tentu yang murid rasakan itu juga sama. Ini ada teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian yang sebelah sana itu ada 5 kebutuhan dasar. Nah ini yang sering kita tinggalkan. Bahwa 5 kebutuhan dasar itu sering kita tinggalkan. Bukan kita tidak open, tapi kita sering tidak memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Nah, ini ada kebajikan universal. Itu ada yang digarisbawahi, setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Sama seperti tadi William Glasser. Nah, tujuannya apa? Nilai-nilai kebajikan universal ini tujuannya apa? Pada konsep Merdeka Belajar, akhirnya adalah bagaimana kita menciptakan sekolah atau menciptakan siswa atau murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian kebinekaan global, kemudian gotong royong dan kreatif. Kita ke pembelajaran kedua. Oke, kalau ada yang mau tanya mungkin
satu, mungkin saya kasih satu pertanyaan aja, jangan lama-lama. Ya silakan. Baik, izin bertanya. Tadi menyebutkan bahwasanya beberapa yang tadi ada soal tidak ada setuju tidak setuju. Nah, itu tadi saya sebenarnya agak terganggu dengan jawaban yang menurut konsep dari Ki Hajar Dewantara itu dikatakan tidak setuju seharusnya. Nah, itu padahal dari rasionalisasi saya, dari pemikiran saya, apabila hukuman itu termasuk adalah suatu paksaan agar seseorang itu melakukan apa yang kita kehendaki. Nah, jatuhnya tadi seperti kertas dan pena tadi. Murid adalah kertas dan guru adalah pena. Nah, padahal itu tidak boleh. Seharusnya seperti padi yang ditanam oleh petani. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, tapi menurut saya agak janggal karena gini. Itu semua kadang perilaku murid itu melebihi dari kapasitas dan keterbatasan seorang guru. Kadang kelakuannya aneh-aneh. Kadang kita nggak ngasih hukuman, yang lainnya ikut-ikutan. Kita ngasih hukuman itu ternyata menyalahi konsep yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, masalahnya yang saya pertanyakan itu bagaimana kita menyikapinya, Pak? Terima kasih. Iya, Pak Singgih. Pertanyaan Pak Singgih sudah beberapa kali pernah ditanyakan juga dari rekan-rekan ada dari Tulang Bawang waktu itu nanya dan dari Pringsewu. Saya mencoba untuk mengcopy jawaban dari instruktur ya. Jadi Pak Singgih, padi. Bayangkan Pak, kita sudah punya modal nanam padi, ya kan? Kok padinya kita biarkan aja? Tumbuh nggak Pak? Kalau hujan tumbuh, kalau hujannya cuma berbuah nggak? Belum tentu. Bisa berbuah tapi mungkin bontetan, apa itu namanya? Gitu. Ya, itu harus putus asa gitu ya. Pendeta ya. Maka pasti saya atau kita semua Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti punya keyakinan bahwa kalau namanya udah nanam padi ya gimana caranya biar tumbuh gitu. Ya pasti kita carikan pupuk gitu, ya pupuk kambing gitu ya, seperti itu. Ya adalah murid itu benih padi dan kita petani. Sekolah ini adalah sawahnya. Maka jadikanlah murid itu sebagai raja dan kita melayani. Seperti itu. Merdeka. Merdeka itu berarti bebas dari segala bentuk penjajahan, eksternal maupun internal. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri atau mampu memerintah. Sama kembali ke kontrol diri tadi, teori kontrol tadi. Yang bisa menggenggam, yang bisa mengontrol diri, ini bisa dibuka atau tidak? Ya hanya diri kita sesungguhnya. Sesungguhnya hanya diri kita. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ki Hajar bahwa siswa itu, murid itu dia punya potensi sejak dari dalam kandungan. Tapi kita harus yakin dan berusaha bahwa dengan potensinya, dengan keyakinannya, dengan kemampuannya, kita bisa menghantarkan dia untuk mencapai itu. Menghantarkan anak-anak kita untuk bisa mencapai cita-citanya itu. Lanjut. Nah, dalam kebajikan universal tadi kita ada namanya bentuk program, yaitu kebajikan apresiasi. Ini yang seharusnya memang kita bersama-sama melakukan kepada seorang murid di dalam kelas atau memang di luar kelas juga bisa. Satu, beri pengakuan secara khusus. Kalau secara khusus mungkin misal gini, tak rakul aku bebas. Nah, ngobrol. Nah, kawannya itu nggak tahu gitu. Maksudnya dia itu dinasihatin apa tuh, tapi kawan itu tidak tahu kawan dia, sehingga tidak menurunkan beban moral kepada dia. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi. Ini hampir sama dengan secara khusus tadi. Bisa mungkin face to face, dipanggil ke BK, diajak ngobrol. Kemudian memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah, ini biasanya berlaku di dalam kelas oleh wali kelas. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Nah, pengakuannya terus menerus. Kemudian fokus kepada proses pengakuan apresiasi kebajikan. Ini ada kata-kata, mohon maaf Bapak Ibu, ini slide-nya memang sudah dari sana seperti ini, artinya saya hanya memutar ulang saja.
Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat, nah, dan seterusnya. Saya menghargai kepedulianmu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Di situ ada pembuka, ada nilai kepedulian, ada situasi yang dirasakan. Mencoba bagaimana membiasakan apresiasi kebajikan ini kepada setiap murid kita. Lanjut, Mas. Kemudian, nah ini ada pertanyaan, nanti bisa Bapak Ibu jawab. Satu, ini mungkin Pak Andi tadi ya, yang pertama tadi ya. Tapi diganti ini 100 kali lari. Oh bukan Pak Andi mana ya? Oh nomor 2 Pak Andi. Enggak, maksudnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali gitu ya. Atau diganti besar gitu. Ya, baik. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 1, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang kedua, hukuman. Yang ketiga, hukuman. Nah, ada hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Lalu apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ya beda. Kalau konsekuensi dia terencana, kalau hukuman itu dia tidak terencana. Lanjut. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat perbedaannya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu hanya sesuatu harus terjadi, hampir tidak menyakitkan. Mungkin malu saja secara perasaan mungkin ya. Kemudian ada yang kedua, anak membenci kedisiplinan. Kemudian dia bisa menghargai. Kemudian anak mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya padahal sebenarnya kita tidak mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, tapi secara tidak sadar pemberian hukuman itu akan ya pasti menyakiti anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dari besarnya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau tujuan apa yang mereka ingin dari badan, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini teorinya menurut Gosen pada buku tahun 2004. Itu ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Itu Pak Jais tadi komplain hukuman ya konsekuensi gitu. Nah kira-kira seperti ini nanti bisa dibaca sendiri. Gitu. Ini Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu harus terjadi gitu kan. Restitusi merupakan pilihan. Ini ciri-cirinya. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Apapun bentuknya, hukuman apapun yang diberikan, selama dia sifatnya hukuman atau konsekuensi, maka sebetulnya dia adalah penebusan. Namun kalau restitusi, dia akan belajar dari kesalahan sehingga dia akan terbangun kesadarannya. Makanya dia akan melakukan pencegahan. Jadi sebelum dia melakukan kesalahan, dia akan berpikir beberapa kali. Sampai kepada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Masuk pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yang 2.1 tadi? Kalau nggak ada sih lanjut kita. Oh ya, silakan. Yang dari pertama sampai kedua ya Pak, materi kedua itu saya rasa semuanya kaitannya dengan teori. Teori itu dibuat mungkin memang sudah melalui riset di beberapa tempat, walaupun setiap tempatnya itu beda keadaannya. Yang saya tanyakan di sini, apa yang sudah Pak John lakukan atau sejauh mana penerapan kurikulum Merdeka untuk Pak John sendiri sebagai guru? Guru di sini, guru yang pertama atau memprakarsai di sekolahan ini untuk maju sebagai guru penggerak ya Pak John, dan menerapkan di sekolahan kita dengan iklim sekolahan kita yang seperti ini. Jadi misalnya penerapan hukuman ataupun konsekuensi tadi itu bagaimana cara menghilangkannya atau menerapkannya Pak John sendiri untuk anak-anak kita? Terima kasih Bu Yuli, pertanyaan
luar biasa. Jadi begini Bu, terkait pribadi ya, saya rasa privasi karena saya tadi saya sampaikan. Jadi proses ini saya pun masih belajar. Nah, terkait dengan diseminasi hari ini bahwa ini adalah bagian dari kewajiban saya melaksanakan tugas di dalam pendidikan program guru penggerak. Kalau teori praktek yang hampir-hampir mirip, ya sudah pernah saya lakukan sejak tahun 2009 karena kebetulan saya 2009 pertama kali honor di SMP itu saya tahun 2009 itu memang sudah mulai saya laksanakan. Lihat kegiatan budaya-budaya positif itu banyak sebetulnya sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu saya sampai hari ini tidak bisa juga bekerja sendiri terkait dengan pola penanganan siswa dan siswa atau murid-murid kita di sekolah. Maka kemampuan saya pun terbatas sehingga prinsip saya adalah sama seperti yang ada di nanti di slide terakhir ada. Prinsip saya adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dan modul 1.1 sampai 4 ini sebagian sudah mulai saya terapkan. Contoh begini, saya di kelas 9 itu sudah mulai berkolaborasi dengan murid dalam hal pembuatan keyakinan kelas. Dan meskipun saya tahu keyakinan kelas itu sebetulnya belum sempurna, tidak boleh mengeluarkan baju. Padahal seharusnya kalau keyakinan kelas itu berpakaian rapi dimasukkan, kan gitu kira-kira seperti itu. Nah ini yang sementara sudah saya lakukan. Kemudian budaya positif yang lain saya tidak bisa menunggu lama-lama terkait dengan kegiatan cara misalkan di sini ya ada parkir, ada sampah, ada macam-macam termasuk juga penanganan kegiatan yang lain-lain. Jadi dengan seizin kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru yang lain, saya berprinsip bahwa sementara memang ini yang bisa saya lakukan selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku saya akan lakukan. Namun kita harus bergandengan tangan. Oleh sebab itu di kesempatan yang baik ini saya secara pribadi juga mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang memang mungkin kok miskomunikasi ini gitu ya. Nah sehingga hari ini saya sampaikan nanti sebenarnya ini nanti saya sampaikan di terakhir, tapi ini sekalian karena menjawab dari pertanyaan Bu Yuli. Bapak Ibu sekalian, nanti khususnya wali kelas, mohon izin Pak Jais ya, khususnya wali kelas, mari bersama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini memang muncul dari para siswa. Kira-kira maunya siswa tuh seperti apa sih cara belajarnya gitu, dan hal apa yang mereka yakini sehingga mereka tidak akan melanggarnya dengan kesadaran mereka. Gitu. Nah ini sudah saya coba di kelas 9. Kita lanjut ke sesi 3 yaitu keyakinan kelas. Nah ini kita urgent tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah itu Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Nah ini tadi yang saya berikan contoh. Sehingga emang kalau pakai helm karena takut sama polisi? Emang kalau datang hadir tepat waktu, misalkan siswa itu berangkat jam 7.30, dia harus datang 7.15, itu karena dia takut sama guru? Enggak. Yang harus kita bangun adalah kesadaran anak-anak bahwa saya harus datang pagi, saya harus mempersiapkan pembelajaran sebelum pembelajaran itu dimulai. Saya harus pakai helm untuk bisa mengamankan kepala saya kalau saya kecelakaan, bukan karena saya takut sama polisi kalau nanti ditilang. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini contoh ya. Ini kesepakatan kelas. Tapi ini hanya tulisannya saja kesepakatan. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kalau yang di sana beda. Kami guru dan murid saling menyayangi. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Pak Jais nih, Pak Jais kemarin masalahnya langsung ikut kemarin itu sosialis apa ya? Lokakarya ya. Nah, lokakarya pertama langsung dari balai Pak Jais mantan di depan sendiri. Ini udah dibahas nih Pak Jais. Pak Jais, yang mana kira-kira Pak Jais? Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Nah, ini biasanya yang suka merangkai kata-kata. Gimana? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Keyakinannya dilarang mengganggu orang lain. Udah, yang nomor 2 coba. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa kira-kira?
Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Hadis. Ambil hadiahnya di pasar ya Pak. Iya, lanjut Mas. Ini ada jawaban. Nah, seperti ini. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Murid melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Nah, tujuan itu tidak akan lepas dari 5 kebutuhan dasar ini tadi. Setiap anak pasti, setiap manusia sebetulnya akan tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar. Yang pertama pasti ingin disayang, dicintai, dikasih dan lain-lain. Ya kan? Kemudian dia juga ingin berkuasa, ingin punya wewenang, ingin apa ya? Bisa menjadi apa leader gitu. Kemudian dia inginlah bahagia, karaokean, ya dia pengen bahagia, dia pengen bebas. Dan yang terakhir yang paling prinsip sudah barang tentu dia manusia itu pasti bertahan hidup, itu kebutuhan dasar. Nah, dia perlu makan dan lain-lain, itu adalah bagian dari bertahan hidup. Ini nanti akan ada korelasinya dengan segitiga restitusi. Oke, lanjut ke pembelajaran 6, yaitu 5 posisi kontrol. Pada akhir di teknik segitiga restitusi tadi, kita arahnya kepada manajerial. Kita lebih kepada manajerial. Baik, ini kalau kita melakukan simulasi terhadap seorang murid yang melanggar aturan atau melanggar kesepakatan atau melanggar keyakinan kelas. Nah, pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ya kan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini tipe-tipe membuat orang bersalah dan lain-lain. Nah, mungkin saya ya sering Pak Ibu, saya akui saya sekali tanpa sadar gitu ya, karena namanya kebiasaan sudah zaman penjajahan 2006 KTSP apalagi KTSP terus apalagi Pak, lupa saya. CBSO di zaman dulu Pak. Sampai sekarang namanya Merdeka Belajar. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, ini inti sebetulnya. Jadi Bapak Ibu pada akhirnya adalah permasalahan itu fokus utama adalah penanganan segitiga restitusi. Ini kemarin yang saya praktekkan, saya pakai cara restitusi. Kemarin yang saya sampel itu kelas 8B kalau nggak salah, 8B sama kelas sisa kayak anak-anak OSIS itulah. Nah, ini segitiga restitusi kita ambil dari mana dulu Bapak Ibu? Sepengetahuan waktu kita ambil dari mana dulu? Dari bawah Pak. Kita stabilkan dulu orang yang bermasalah, kita stabilkan dulu perilakunya, hatinya, jantungnya, pikirannya, biar dia tenang, sehingga bisa diajak diskusi dengan pikiran yang tenang juga. Kemudian kita membuat validasi. Nah, ini validasi ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Karena sekali lagi apa yang orang lakukan pasti memiliki tujuan. Seperti kalau dulu siapa? Teddy ya. Teddy itu dia geber-geber motor itu karena mungkin kurang perhatian dari Pak Andi gitu. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai apa yang harusnya diyakini. Nah, makanya Pak Singgih, tadi ini kembali ke Pak Singgih, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah ketika anak-anak seperti itu. Nah, inilah Pak Singgih yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Akhirnya apa yang dilakukan anak dari kesalahan yang selama ini dilakukan sama dia, ketika penanganannya ini menggunakan metode segitiga restitusi, dia akan menjadi percaya diri kembali. Kemudian dia tahu, dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik, sehingga kedepannya harapannya dia betul-betul bisa meyakini bahwa
dia itu punya potensi dan bisa mencapai sebuah kesempatan atau tujuan yang dia inginkan. Itulah sistem yang dimaksud dalam segitiga restitusi. Nah, ini kata terakhir. Untuk membuat ini yang menstabilkan tadi, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang terakhir, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu bersikap baik? Bapak Ibu, sebelum ini saya pernah sesekali. Setelah ini saya gunakan juga, tapi kadang-kadang saya lost control. Ya maklum Bapak Ibu, karena banyak hal yang terjadi, jadi karena ini hal yang baru buat saya juga, seperti itu. Ini yang menstabilkan anak, sehingga anak dari ketakutannya, dari detak jantungnya sekian detik, ketukannya sekian detik itu bisa kembali normal, tenang. Karena kalau ketika anak sudah tenang, dia ngobrol itu akan santai dan jujur juga terbuka. Tapi kalau di bawah tekanan, kalau orang salah itu kan biasanya di bawah tekanan. Baik, ini yang kedua, validasi. Kemudian validasi itu ya apa sih sebetulnya yang harus dipenuhi dari dia gitu, sehingga kok dia melakukan hal seperti itu. Karena setiap tujuan, setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Maka kata-kata ini hanya kita contoh, nanti kita bisa mengaplikasikannya sendiri kepada peserta didik kita masing-masing. Seperti itu. Ini terakhir yaitu keyakinan kelas. Apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan, dan ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa? Dan masih banyak lagi sebetulnya kata-kata, kalimat-kalimat yang arahnya ke keyakinan kelas. Oleh sebab itu, keyakinan kelas itu sesungguhnya memang harus dibuat, dan dari situlah kita akan memulai proses penanganan peserta didik dengan menggunakan metode 5 posisi kontrol sebagai seorang guru dan di posisi segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan pada siswa atau murid. Lanjut. Oke, intervensi 30 detik. Ini dapat dilakukan ketika sesuatu terjadi dalam posisi 5 dalam metode segitiga restitusi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik dan seterusnya. Intervensi atau penekanan, namun dengan metode segitiga restitusi. Lanjut, Mas. Ada refleksi. Nah, ini filosofi guru penggerak. Jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi Bapak Ibu, menggerakkan. Tapi gini Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidaklah sepintar yang menurut Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang bilang saya pintar, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang nggak bilang pintar, memang saya nggak pintar. Ini hanya pengalaman. Saya sudah masuk ke 9 sekolah dengan berbagai jenjang. Hanya nasib saja, Bu. Nah, alhamdulillah setelah saya di sini ada guru penggerak. Awalnya iseng-iseng, tapi dari situ saya sekarang paham. Ternyata yang selama ini saya lakukan di sekolah-sekolah saya dulu, termasuk juga di sini, itu ternyata mohon maaf, menurut saya ya memang kurang tepat. Itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa teman-teman ini punya kekuatan dan potensi diri yang mungkin sudah tereksplor, mungkin masih ada yang terpendam gitu. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak, karena memang kita harus mengikuti perubahan zaman. Mari bekerja sama, saya sangat terbuka 24 jam untuk menerima masukan, jangan segan-segan Bapak Ibu. Ada yang pertanyaan terakhir? Kalau bisa nggak ada sih? Oh ada Pak ya, silakan Pak. Terakhir ya. Pertanyaan Pak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Dan di sini tadi saya lihat dari materi guru penggerak itu kan kita nanti untuk menciptakan seenggaknya siswa yang berkarakter lah. Betul ya. Profil Pancasila. Nah ya. Dengan siswa berkarakter itu, kalau saya lihat materi itu kok nggak ada nilai religi, maksudnya belum materi religi. Sedangkan semua itu kan butuh yang namanya religi, di mana untuk menciptakan suatu karakter itu butuh seenggaknya ilmu agama apa yang diteruskan di situ. Karena apa, nanti di situ juga ada yang namanya murid itu dikatakan sebagai raja. Nah, gimana raja itu tadi tidak berkarakter? Terus kita itu sebagai petani. Nah, bagaimana petani itu tidak berkarakter? Nah, nanti tidak bisa untuk menciptakan beras yang berkualitas tadi. Nah, itu kan beras yang berkualitas itu menjadi berapa level itu kan? Beras dolok. Nah, iya, beras dolok nggak laku dijual Pak. Nah, di situ. Nah, bagaimana kita itu menyikapi sebagai petani itu, apakah kita itu bisa menjadikan raja itu raja yang berkarakter? Sedangkan di situ kalau kita istilahnya mau membuat raja yang berkarakter kan kalau di situ tidak mungkin Pak, karena dia raja kok, masa kita ini sebagai prajurit bisa mengarahkan raja seperti itu. Nah, ini butuh masukan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja atau petani? Dua-duanya ya. Oke, pertanyaannya Pak. Baik, mohon izin. Ini terakhir untuk jawabannya. Jadi gini, Pak Rian, terkait dengan materi spesifikasi tadi, memang tidak disampaikan di sini. Makanya kan tidak ada, misalkan diskusi kelas, nyapu, ngepel, budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, tidak ada. Karena ini kita materinya materi gelondongan. Ini adalah materi gelondongan pemahaman budaya positif secara umum. Kalau substansinya itu nanti di penerapan itu ada sendiri. Misalkan sholat duha, kemudian sholat berjamaah, kemudian kalau yang non muslim dia sembahyang ada tempatnya, diberikan uang, hal-hal seperti itu kegiatan-kegiatan yang bersifat religi di sekolah itu harus dilakukan. Karena tadi yang profil Pancasila tadi ada 5. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga nanti pada akhirnya dia akan menjadi profil pelajar Pancasila. Ini kebajikan universal dan ini harus dilakukan oleh seorang guru kepada siswa, dan siswa juga melakukan untuk dirinya sendiri. Artinya guru harus mengarahkan juga. Artinya kita sebagai guru gak boleh ngeluh. Ya kan salah terlambat gitu. Saya paham. Kok nggak paham?
Terima kasih. Iya, demikian Bapak Ibu. Mohon maaf suaranya sangat kecil sekali. Nanti bisa langsung saya share melalui link YouTube-nya. Jadi itulah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Dari hal yang sudah kita lalui tadi, khususnya pada video belajar, mungkin ada yang ditanyakan. Desiminasi kita alhamdulillah sudah bisa terlaksana, dan mohon maaf sekali mungkin mengganggu waktu beraktivitas belajar. Mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa. Saya sangat berdoa Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu ikut program guru penggerak, saya itu nggak pusing Pak Bapak Ibu. Kalau ada yang ngomong itu hoax. Pokoknya kalau ada yang ngomong Pak Jais, wah guru penggerak itu gini-gini, hoax. Istri saya itu saksi itu. Bu Yuli, modalnya cuma satu Bu Yuli, IT. Saya penting bisa ngetik selesai. Karena memang enggak itu apa kaitannya itu cuma itu sebenarnya. Cuma itu yang paling susah, suruh ngetik aja dulu. Apa maksudnya bikin tugas itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya sekali lagi minta dengan Bapak Ibu dengan sangat menghormat, saling bisa memberi masukan. Pokoknya kalau saya ada kurang pas, ajak ngobrol saja. Kata anak SMA itu, saya dipuji juga nggak terbang, saya dihina juga nggak akan tumbang gitu. Seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.